Hambanya tadi sudah memulai pembicaraan jika dalam perjamuan kudus yang sebentar kita lakukan, itu seharusnya sebelum saudara ikut, setidak-tidaknya berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada. Berikan pengampunan. Karena pengampunan itu tidak harus pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Karena Dia sendiri yang mengampuni dosa kita. Amin. Dan Dia kapan saja mengetuk, kita juga kapan saja membuka. Dan Dia selalu mengatakan, lihatlah aku selalu berdiri dan mengetuk. Barang siapa yang membuka pintu bagiku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi itu artinya kalau saudara membuka hatimu saat ini juga, bukan untuk makan dia bersama-samamu, tetapi ada bersama-samamu, tinggal dalam jiwa dan batinmu, bahkan rohmu bersama-sama dengan roh dia. Jadi saya pun sebagai hamba Tuhan yang sudah dipesankan sebelum saya melakukan perjamuan kudus, bahkan memberikan baptisan kepada setiap orang yang mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selalu saya tantang dalam nama Kristus, dalam namanya sendiri. Saudara harus introspeksi. Jika masih ada saudara atau kawan atau lawanmu atau siapapun dalam benak, pikiran, jiwa, dan batinmu masih tersembunyi, masih bercokol rasa dendam, rasa sakit hati, rasa tidak mau mengampuni, saat itu juga jika saudara minta pengampunan, pastilah Tuhan mengampuni. Amin. Memang sulit saya juga sebagai manusia terkadang merasakan, ya kalau dulu susah sekali mengampuni. Tetapi saya rasakan semakin kedewasaan rohani diberikan kepada saya dan nanti kelak kepada saudara, gampang kali kok mengampuni itu. Begitu orang menyakitkan hatimu, langsung saudara berdoa, Tuhan ampuni dia. Benar, itu kenyataan. Manusia ini dalam pertumbuhan iman itu ada proses, itu sudah disinggung tadi sedikit. Kita tidak langsung dewasa rohaninya, sama seperti pernah saya katakan orang naik sepeda harus pakai roda 3 di belakang, ada 2 roda. Baru setelah nantinya dia pintar mahir bersepeda, yang tadinya roda yang kecil 2 itu untuk menyelamatkan dia tidak jatuh, seandainya sudah pintar bersepeda, roda yang 2 tambahan itu tetap dipakai, itu menjadi kecelakaan. Amin. Makanya dicabut untuk dia selamat. Nah, kalau dulu dipakai roda tambahan untuk menyelamatkan orang yang bersepeda itu, sekarang dicabutlah itu demi keselamatan. Sebaliknya, karena manusia naik sepeda udah mahir, kalau pakai roda tambahan, yakin saya menjadi kecelakaan. Pasti kecelakaan. Jadi kagok dia, terganggu dengan roda-roda pembantu. Itulah namanya kedewasaan, kepintaran atau kemahiran saudara di dunia ini, termasuk kemahiran rohani. Jadi nanti kita masuk, jika ada yang mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setelah khotbah ini boleh saudara tunjuk tangan. Dan jika saudara mau bersama-sama dengan saya juga untuk melakukan perjamuan kudus yang kapan saja bisa dilakukan, ya boleh kita sama-sama mengingatkan, ya. Tetapi kalau masih ada terganjal dalam hatimu, saya belum bisa hari ini karena saya belum bisa mengampuni si orang, lebih bagus saya sendiri yang melakukan ini tanpa saudara-saudara, daripada saya libatkan saudara masih terganjal, ya, terganjal. Jadi sangat tegas tadi hambanya mengingatkan itu. Nah, tadi kita mulai lagu yang sebetulnya setelah perjamuan kudus harus ada, ya, tekad seperti lagu tadi, ya.
cocok kali lagu itu nanti setelah perjamuan kudus, ya, seperti lagu Kumenang bersama Yesus Tuhan, ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, setelah saudara mendapatkan pengampunan. Amin. Ya, kalau kita sudah mendapatkan pengampunan lewat nanti perjamuan kudus, kita memakan roti dan minum anggur sebagai lambang daripada tubuh yang kita sudah pecah-pecahkan, kita cabik-cabik, dan minum anggur yang sudah tercurah oleh saudara dan saya, ya, sebagai, ya, darah perjanjian di mana pengampunan dosa. Barulah kita menyanyikan ku menang, termasuk lagu tadi, apa tadi lagunya? Aku mau mengikuti Yesus, aku tetap mengikuti Yesus, ya. Aku selalu mengikuti Yesus, aku tetap mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Itu pengakuan, ikrar iman saudara setelah saudara bebas dalam arti sudah dimerdekakan, tidak menyimpan kesalahan orang lagi, sehingga nanti juga tatkala kita berdoa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita, yang biasanya orang sebut doa Bapa Kami, sebetulnya tidak ada judul lagu apa itu doa itu, tidak ada judulnya, ya, tapi kebiasaan manusia menjadi doa Bapa Kami seolah-olah itu judul. Yang mau saya katakan adalah di sana nanti ada perkataan ampunilah aku seperti aku yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Nah, jika saudara belum mengampuni orang yang bersalah kepadamu, jangan sebut doa itu. Setidak-tidaknya kalimat itu jangan. Ya, ya. Tidak salah kita potong kalimat itu karena belum selesai. Ya, tidak ada aturan di sini harus semua mengatakan itu dari Bapa Kami yang di surga sampai terakhir. Ya, tidak ada aturannya itu. Jika ada terganjal sekali lagi di hatimu, ya, jangan katakan itu, biar jangan berdosa dua kali. Ya, kita mengatakan sama dia, ampunilah saya seperti aku sudah mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Nah, jadi jangan tambah-tambah dosa. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya ingat bagaimana Yeskiel dalam Yeskiel 3 pernah khutbah saya itu, ayat 16 sampai ayat ke-22 kalau saya tidak salah. Yeskiel itu diperintahkan untuk menjaga kaum Israel, untuk menegur, mengingatkan apabila kaum itu berdosa, tegur. Ya, jadi saudara juga kalau saya tidak tegur, nyawamu, kesalahanmu ditimpakan kepada saya. Ya, itu makanya saya ingat itu. Yeskiel sebagai penjaga Israel, ya. Ingat itu Yeskiel 3 dari ayat 16 di situ. Jadi kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah ditabiskan menjadi orang-orang penjaga Israel, artinya penjaga umat Tuhan, harus layak menegur. Ya, menegurnya tentu dengan lemah lembut kepada orang yang lebih tua dari kita. Menegur ini ya dengan cara terkadang kita harus membentak, ya, terkadang iblis ini kalau nggak dibentak dia kan jugul, bandel, ya, seperti mengusir roh-roh jahat. Ya. Sekali dua kali kita tidak tegur, bisa kita marah sama dia. Jangan sampai dia mengulang perbuatan yang sama. Jadi jangan pernah sakit hati kalau hamba Tuhan menegurmu, itu demi keselamatan jiwamu dan keselamatan jiwa hamba-hamba Tuhan yang melihat saudara melakukan perbuatan dosa. Sama dengan KUHP. Perhatikan saudaraku, saudara main judi, nonton, ditangkap kawan. Saudara melihat orang melakukan kejahatan sesuai dengan KUHP, ya, saudara tidak mengadukan, ada pasalnya kepadamu. Iya, KUHP juga mengatakan demikian. Kena. Dan firman Tuhan juga mengatakan demikian yang sama. Kita harus, ya, kalau boleh menegur itu dengan kasih, ya, tidak usah dengan amarah dan sebagainya. Tetapi kalau memang amarah diperlukan, kenapa tidak? Ya, biar demi orang sadar. Tadi malam saya sangat terburu-buru menyelesaikan perkara bahwa ada kendaraan yang disewa malah digadaikan. Ya, terus saya bilang,
Kalau saya, saudara pakai dengan profesi saya sebagai pengacara, jujur aja saya tidak mau mengerjai atau menuntut lebih daripada kerugianmu. Karena banyak orang dan direncanakan ini yang melapor sama saya, yang datang sama saya, ini mau dikerjain orang yang berbuat salah itu. Saya bilang, sudahlah, apa yang merupakan kerugianmu syukur bisa ditebus. Jangan kau minta lebih daripada itu. Jangan. Bagaimana kalau terjadi kepadamu dan kepada orang lain? Karena kita manusia bisa saja berbuat salah. Jadi jangan tuntut yang bukan hakmu, ingat. Sedangkan apa yang merupakan hakmu bisa saudara ampuni, amin. Bisa saudara ampuni. Setidak-tidaknya sudahlah, seperti kejadian, kalau nggak salah kemarin itu saya singgung. Ada sepeda motor yang nabrak begini ya, saya singgung itu ya. Udah jelas dia yang nabrak. Ya, ini usia remaja, jelas dia. Dan saya melihat itu. Dan saya dipakai untuk sebagai mediator menyelesaikan ini. Terus saya bilang sama yang ditabrak, ya, sampai ada kalimat sama dia, memang emosi. Saya orang Nias, tikam saya tidak akan mempan, katanya. Ini sudah membludak orang. Jadi dia mau menunjukkan kekuatannya untuk memeras yang tabrak itu. Ya, bukan tidak sering. Katanya artinya sering terjadi, ya. Ini kesempatan untuk memeras. Memang dia benar, ya. Tetapi jangan pergunakan kesempatan untuk memeras orang yang sudah jatuh, yang sudah bersalah. Itu maka ada perkataan, sudah jatuh kita timpakan tangga lagi, jangan lagi lah. Jadi itulah saudara dan saya sebagai melaksanakan perintah Tuhan, hukum yang terutama yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan berarti kita ini tidak bisa menuntut hak kita, bisa, ya, bisa menuntut hak kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan cari masalah-masalah yang baru. Yang kemarin itu, yang tadi malam dicari, bapaknya begini katanya. Bapaknya seorang gadis begini. Yang orang banyak saksi. Kenapa kau hubungkan salah orang tuanya? Jangan sampai itu dibawa-bawa dalam penyelesaian. Masalahmu, itu satu. Dan kedua, ini mau orang tuanya yang mau disomasi. Kok orang tuanya, dia usianya udah 27 tahun. Ya sudah, anaknya aja. Apa salah orang tuanya? Anaknya yang menggadaikan mobil yang disewa dan sebagainya. Itu kasus yang sering terjadi, ya kan? Itu sering terjadi. Jadi jangan membuat suatu polemik, ya, berperkara baik pidana maupun perdata, mencampur adukan yang bukan persoalan utama. Ya, kalau nanti di persidangan terungkap ada persoalan-persoalan lain, itu wewenang daripada majelis hakim. Bukan kita yang mengadu sesuai dengan perkara kita dong, tuntutan kita. Itu saya ingatkan kepada saudara-saudara juga. Ya, itu sering terjadi. Justru nanti ini bumerang, saya ingatkan. Saya sudah beracara tahun 86, bukan mengatakan saya sudah pintar kali, enggak. Itu kepintaran relatif. Tapi saya sudah beracara 35 tahun. Ini rumusan ini sering saya ingat. Jangan campur adukan perkara yang bukan pokok perkara, sehingga nanti kabur dan tuntutanmu akan ditolak. Jadi itulah terkadang kita manusia ini terlalu over, mempergunakan kesempatan, ya, mumpung saya dirugikan, saya cari kesalahan-kesalahan yang bukan melibatkan dia sendiri. Urusan apa dengan urusan orang lain, kan begitu. Ya, ini sekedar bagaimana juga kita nanti jangan kita ingat-ingat kesalahan orang tua kita. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan anak kita. Jangan ingat-ingat kesalahan saudara-saudara kita. Kesalahanmu saja yang kau ingat sama dia. Kesalahanmu saja, dosamu saja yang kau perbaiki, kau cukup, itu yang Tuhan mau. Ya, bukan berarti saudara dan saya tidak perlu mendoakan orang tua, saudara, anak dan sebagainya ini atas segala dosa-dosa. Tetapi jangan kau libatkan dalam pengakuan, ya orang tua saya sudah melakukan saya sudah begini, ya saudara saya sudah memperlakukan saya begini, maka saya memperlakukan itu.
Iya, apa yang dilakukan orang kepadamu menyakitkan hatimu, merugikan engkau, jangan kau bawa-bawa kepada Tuhan dalam pembelaanmu jika engkau melakukan hal yang sama atau yang mirip kejadian yang sama. Jangan. Saya diantara kita, kalau saya tidak dengar, saya ada dengar kasus diadukan sama saudaranya. Ya, kemarin sepintas saya dengar. Ini saudara kandung sendiri bisa mengadukan dalam hal kerugian secara perdata, ya kan? Kenapa langsung ke pidana? Ya tidak mudah kasus perdata langsung dipidanakan. Seharusnya Pak Polisi mengatakan ini udah selesaikan secara perdata. Jangan dulu. Kalau nanti sudah putus secara perdata, kau adukan dia secara pidana. Termasuk itu harta warisan. Sering ada salah satu ahli waris menjual harta warisan. Itu polisi harus menolak itu. Jangan, selesaikan dulu perdata. Selesaikan dulu hak dari masing-masing ahli waris. Selesaikan dulu mana sesungguhnya pemilik tanah dan sebagainya kalau persoalan perdata. Baru nanti setelah putus masuklah persoalan pidana. Itu sering terjadi. Saya pernah juga mengadukan ini, dipaksakan oleh klien saya. Ya itu kata polisi. Sudahlah, selesaikan dulu secara perdata. Nanti setelah terbukti bahwa klien saudara itu benar, bisa proses pidana. Karena bukan polisi dia atau jaksa yang menentukan masalah kekayaan atau harta perdata. Ini ingat itu, bukan urusan polisi dan jaksa itu. Dan hakim ini akan kecewa kalau ada kasus yang disidangkan nanti. Ya, itu urusan ya hakim perdata. Ya, perdata dulu baru pidanakan. Dari sinilah hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga terkadang orang langsung ke pidana. Ya saya menyesal kalau langsung ini ditangani polisi dan naik ke jaksa, jaksa menerima, naik ke majelis hakim, disidangkan. Dalam hati saya belum tentu, ya kan, jaksa begitu jeli menentukan pemilik harta yang dipersoalkan secara perdata itu. Itu sebetulnya bukan urusan dia. Dia adalah KUHP. Dia menganalisis undang-undang pidana, bukan undang-undang perdata yang dia aduk-adukkan. Karena itu tidak bisa seharusnya hakim perdata langsung menyelesaikan persoalan pidana dalam kasus yang sama. Dulu pernah terjadi seperti itu, tetapi belakangan ini itu lebih bagus dipisahkan. Itu membuat persoalan bisa kabur. Itu sekedar bagaimana masalah di dunia ini sebetulnya sudah ada diingatkan oleh firman Tuhan, ya, tidak berbeda untuk itu. Jadi karena kita nanti masuk ke perjamuan kudus, tidak lama-lama kebetulan saya juga mau melaksanakan Zoom meeting, ya khotbah juga. Nanti mulai jam 11 lewat sedikit. Kita persiapkan saja untuk perjamuan kudus, ya. Kita bernyanyi dulu. Engkaulah perisaiku, bisa ya? Engkaulah perisaiku, bisa ya? Ayo. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpa hidupku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku, selalu menopang
menopang hidupku. Kita ulangi dari satu. Engkaulah perisaiku, perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, bukan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu, karena Yesus menopang hidupku, menopang hidupku. Syair yang kedua terus. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisai saat badai hidup menerpaku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu, menopang hidupku. Kita ulangi. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun, bukan tetap, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita ulangi sekali lagi. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku, Ada satu lagu lagi kita nyanyikan bersama-sama sebelum perjamuan kudus. Mari, itu kuncinya sama. Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah dibersih padamu sejak dunia dijadikan Bapakku. Untuk itulah aku mati bagimu. Ulangi. Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu
sejak dunia dijadikan Bapakku. Untuk itulah aku mati bagimu. Sebab ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Kita mulai. Mari hai kamu yang diberkati Bapakku. Mari hai kamu yang diberkati Bapakku. Terimalah kerajaan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Bapakku. Itulah aku mati bagimu. Sebab ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Kamu mengunjungi aku. Inilah lagu belum ada 1 bulan saya ciptakan dari Matius 25 itu. Dulu pernah saya janjikan, saya lupa-lupa aja ya. Matius 25 ayat 43b dan 46b ya. Nanti saudara bisa baca di situ. Kenapa Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan itu? Kenapa enggak di tempat lain? Pernahkah terbayang saudara Yesus pernah di penjara? Tolong kasih jawaban sama saya. Pernahkah saudara ketahui bahwa dia pernah di penjara? Tidak tahu ya? Oh, tahu. Tatkala dia ditangkap, proses hukumnya sampai besok hari. Jadi 1 harian dia di situ di penjara. Jadi bukan berarti namanya di penjara seperti saudara-saudara di sini, ya. Kita doakan Bapa berikan kesembuhan kepada dia, selamatkan jiwa. Haleluya. Selamatkan dia. Jadi sekali lagi, karena dia juga merasakan, ya, karena dia juga pernah merasakan itu. Sekalipun belum terjadi, dia sudah tahu. Kita percaya enggak? Segala sesuatu yang terjadi sama dia sebagai manusia, dia sudah tahu. Ya, itu bukan manusianya yang mempunyai karunia untuk itu, tetapi roh ketuhanan yang ada pada dia. Amin. Itu dia. Jadi kita harus bedakan. Sebagai manusia dia tidak tahu. Sebagai manusia dia tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Tetapi karena dia adalah sang pencipta langit dan bumi, roh yang sama dimilikinya. Jadi entah dia udah jelas dia belum di penjara, sudah dikatakan ini dalam Matius ini. Karena tidak ada waktu lagi untuk mengatakan itu. Ya, saya kira begitu ya. Waktu dia mengatakan ini belum terjadi. Karena begitu dia ditangkap sampai proses digantung, nggak ada kesempatan untuk mengatakan ini lagi dalam Matius 25.